Belum ditutup ada doa, ada pertanyaan. Nah, udah ngancem ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun demikian ada saja cita-cita dunia dan pertanyaan saya yang namanya istiqomah ini untuk orang yang taat atau untuk orang yang apa sifat apa? Istijrat, istijrat, ya istijrat. Istijrat. Maksud saya, apakah itu istijrat itu pada orang yang tidak taat? Ya. Ada lagi? Sambil nungguin azan. Ada lagi nggak? Jadi istijrat diberikan sesungguhnya kepada siapa, gitu ya. Jadi ada kemarin, pertemuan kemarin kita sudah bahas ada 4 kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk para golongan para anbiya, para nabi, para rasul, itu namanya mukjizat. Mukjizat. Kalau untuk golongan para orang-orang soleh, para wali dulu, para auliyanya Allah, para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya karomah, keramat, kemuliaan. Kalau untuk orang-orang soleh, orang-orang yang menegakkan syariat serta menjajaki toriko berhakikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mencapai makrifat. Nah, ini ya, perlu digarisbawahin ya. Orang-orang soleh yang menempuh jalan toriko, mencapai hakikat dan menempuh jalan toriko, mencapai hakikat serta makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mendapatkan ma'unah. Sekalipun beliau bukan wali, tapi dalam level pelajaran tauhid itu termasuk wali abdal. Ada yang mengatakan sedemikian ulama tauhid. Imam-imam toriko menyatakan orang soleh yang sudah mencapai makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perjalanan torikohnya dan menegakkan syariatnya, itu mendapatkan jabatan atau pangkat di dunia ketauhidan atau dunia kewalian sebagai wali abdal. Atau ada juga yang golongan orang-orang min kasyafi, minal kasyaf, orang-orang yang kasyaf. Kasyaf itu apa sih? Kasyaf tembus di luar mata kepalanya, sesuatu yang di luar mata kepalanya. Itu golongan orang-orang soleh tuh, derajatnya diberikannya ma'unah. Sementara orang fasik dengan tipu daya setan, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayat tersebut ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang yang bertanya tentang Allah, tentangku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan aku dekat, sedekat urat nadi. Nah, ini kan ayat nih, suratul Baqarah itu. Dan apabila seseorang minta kepadaku, pasti akan kuberi. Falyastajibu li wa yu'minu bi, dengan catatan tapi beriman. Namun ketika itu Allah punya sifat Maha Pengasih. Semua hamba Allah diberikan. Nah, yang diberikan istijrat tadi adalah golongan orang-orang fasik.
bukan golongan orang yang apa namanya soleh. Kesolehannya baru apa ya, baru pemanasan gitu Pak Eko, baru pemanasan, dia diberikan kelebihan derajatnya itu. Apalagi mohon maaf lahir batin ketika kita belajar tauhid nih, tauhid kita belajar tauhid dasar sifat 20. Setelah sifat 20 umpamanya kita belajar kitab Minhajul Abidin. Dari Minhajul Abidin itu ada namanya, itu kan perjalanan orang-orang ibadah. Nanti akan ada lagi Sirrul Asrar, kitab-kitab tauhid seperti itu wajib mutlak ada gurunya. Jangan asal baca, jangan asal baca, jangan dipecahin pakai pikiran, jangan dipecahin pakai pikiran, kita pahamin pakai pikiran. Kitab-kitab tauhid itu kalau dipecahin pakai pikiran maka kita akan salah praktek. Itu gampang, artinya tipu daya goib itu, tipu daya setan itu masuk dari pemikiran kita. Makanya beda, kudu ada gurunya kalau belajar, apalagi sudah menyentuh hikmah, Mambasul Hikmah, kitab-kitab yang sedemikian, kitab-kitab termasuk kitab-kitab Imam Ghazali Al-Hikam. Itu kalau kita pecahin sendiri Pak, saya yakin nggak bakalan nemu otak kita. Itu harus ada penuntunnya. Mungkin bagian luar-luarnya, kulit-kulitnya kita bisa dengan akal pikiran kita mencerna kalimat penjelasan Imam Ghazali. Tapi kalau dalam dalamannya lagi, lebih rincinya lagi, itu wajib ada gurunya. Gitu. Jadi jangan sampai istijrat tadi. Umpamanya kita ketemu fadilah atau faedah di dalam satu kitab, kita jalanin, kita nggak punya guru, kita nukilnya benar dari kitab, sementara kita nggak punya guru. Jangankan ijazah, guru tempat kita bertanya aja kita enggak, main jalanin aja. Kitab mujarobat umpamanya nih, maaf lahir batin, kitab mujarobat kita baca, itu banyak yang dinukil dari bacaan-bacaan ulama, bacaan ahli thariqah. Sedangkan kita nggak masuk, kita tidak dita'alaki, kita tidak disumpah, kita tidak ikut aliran thariqah itu, sementara kita jalanin amalannya, itu bisa keblenger. Gitu. Nah, itu yang menjadikan istijrat nantinya dikasih kelebihan, karena colongan iblis lama-lama nurun. Syariat itu akan nurun lama-lama, akan menurun, bukan nurun cahaya, bukan, akan menurun karena saking banyaknya kesibukan dunia yang diberikan oleh orang itu lewat keampuhan. Umpamanya nih lagi rajin 41 hari karena ijazahnya dibaca 41 hari, tiba-tiba Allah kasih kelebihan, mulai ada orang minta tolong kabul, orang minta tolong kabul, akhirnya sholat pelan-pelan diulur waktunya, saking banyaknya tamu, tambah dijadiin lagi, diulur lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambahnya amalan-amalan, sementara dia tidak ada pembimbingnya. Nah, ini istijrat nih, yang kelebihan semacam itu istijrat. Bahkan dia enggak ketika pendapat mengenai patung itu jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ketika dia baca di satu keterangan bahwa patung itu sunnah, ada, akhirnya berfatwa di tengah masyarakat melihat dia ini orang yang ampuh, orang yang sakti, didengerin apa Pak? Didengerin sama masyarakat, padahal istijrat nih itu, karena melihat kesaktiannya, ibadahnya, syariatnya udah mulai. Satu kali ditinggal, subuh udah mulai ditinggal karena capek semedi, capek wirid, banyak pasien, nanti lama kelamaan itu akan tergelincir, bahkan terjadinya bahkan ujung-ujungnya akan su'ul khotimah kalau dia tidak bertobat. Kalau pendapat Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, bagi orang yang berilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk mementingkan kepentingan dunianya, dia tidak bertobat di penghujung akhir hidupnya, maka su'ul khotimah ini ahli ilmu.
Makanya ahli ilmu itu bisa masuk surga, bisa masuk neraka duluan. Itu sering saya sampaikan. Ya, begitu ya Pak Eko. Jadi kesimpulannya istijrot itu untuk orang-orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang menjalankan syariat namun terjebak di dalam gurur daripada godaan setan. Ya, begitu kesimpulannya. Sarahnya ntar bisa kita bahas lagi majelis ngopi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bitil kaniyah al-Fatihah.